Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya. Oke, hari ini kita akan masuk materi baru. Ini masih tentang kecepatan, tapi yang dibahas yaitu tentang waktunya ya, waktu tempuh. Ini kita bisa lihat ya anak-anak ibu di halaman 63 ya nak. Oke, menghitung waktu tempuh. Sebelum menghitung waktu tempuh, kita harus tahu dulu pengertian dari waktu tempuh ya. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Ya. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. T sama dengan S per V. Ingat, rumus ini kita dapatkan dari segitiga perkalian yang seperti ibu ajarkan minggu lalu kemarin ya. Ingat ya, kata kuncinya dari ini. Bentuknya V sama dengan S per T ya. Makanya dari sini kita tutup T-nya. Apa jadi rumus untuk nyari T nak? Iya, S per V. Sama seperti kemarin. Kalau kita cari V, tutup V-nya. Iya, atas per bawah ya. Ingat, kalau atas dengan bawah berarti membagi. Tapi kalau ke samping mengalihkan. Tutup V-nya berarti V sama dengan S per T. Iya. Kemudian kalau kita cari si S, tutup si S. Karena ke samping jadi kali ya. V dikali T. Seperti itu ya nak. Oke, ingat ya, karena kita cari tadi waktu tempuh, makanya kita pakai rumus T sama dengan S per V. T itu dari kata time, iya, artinya waktu tempuh. V-nya yaitu velocity, artinya kecepatan. S itu space, artinya jarak yang ditempuh. Iya, semuanya ini dari bahasa Inggris ya, singkatannya T, V, dan S-nya itu. Oke. Kemudian untuk lebih paham lagi, anak-anak ibu masuk ke contohnya ya. Contoh 1, contohnya. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Ingat, kecepatan siapa nak? Si V. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Jarak apa nak? Iya, si S. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Berarti si T ya. Itu yang ditanya. Oke. Langsung kita jawab ya nak ya, masukkan ke rumusnya. T sama dengan S per V. Ingat, kalau mau mengerjakan soal seperti ini, lihat dulu semua satuannya apakah sudah sama atau belum. Kalau belum sama, kita samakan dulu, baru kita masukkan ke rumus. Tapi kalau sudah sama sudah bisa langsung kita masukkan ke rumus ya, langsung kita bagikan seperti biasa ya. Oke, kebetulan di soal ini sama ya nak, ini sama-sama kilometer. Dan ini ubah ke dalam jam ya, sama ya. Oke, langsung kita masukkan. S-nya berapa nak? Iya, 5 km ya. V-nya berapa? 20 km per jam. Oke, 5 jadinya 5 per 20 km per jam. Kilometer dengan kilometer dicerat jadi habis ya. 5 per 20 sama-sama dibagi 5 atas bawah. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4. Jadi hasilnya 1/4 jam. Oke. Kenapa Bu ini jamnya bukan jadi 1/4 per jam gitu? Iya, ini Ibu ajari ya. Ini sebenarnya bentuk rumusnya itu seperti ini. 5 km per 20 km per jam. Ini untuk pembagian yang dua jenis pecahan yang dibagi. Jadi kalau seperti ini sama-sama kita buat pembagian dia anakku. Berarti dalam bentuk pecahan kita buat 5 km per 1 per panjang 20 km per jam. Oke, yang sama bisa kita coret ya. Ingat, rumusnya luar dibagi dalam. Yang sama-sama di luar kita kalikan, yang sama-sama dalam kita kalikan. Luar per dalam ya. Oke, sekarang yang ini, luarnya siapa? Iya, 5 km per jam. Hasilnya 5 km dikali jam per dalam. Dalamnya siapa? 1 kali 20 km. 1 kali 20 km berapa? 20 km. Kilometer per kilometer, habis satuannya ya nak ya. 5 per 20 sama-sama dibagi 5 ya, seperti Bu ajarkan tadi. 1/4. Ini kan kali, jadi kali. Makanya jadi 1/4 jam. Makanya si jamnya jadi di atas satuannya, bukan di bawah lagi. Dari situ ya nak ya rumusnya, biar paham ya. Oke. 1/4 jam. Sekarang dia kan minta dalam satuan menit. 1 jam berapa menit nak? 60. Berarti 1/4 kali 60 diubah ke menit. Atau 60 dibagi 4. 60 bagi 4 berapa nak? Iya, 15 menit. Dapat ya?
Oke, kemudian contoh yang kedua, Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobilnya 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 7. Pertanyaannya A. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Yang kemudian yang B. Pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Iya, oke, langsung kita buat diketahui, ditanya dan jawabnya ya. Diketahui dari soal, kita lihat baris per baris ya, nah untuk bisa mengerjakannya ya. Dari baris pertama apa yang diketahui soal? Jarak. Jarak itu apa? Space, S ya. S berarti S-nya berapa? 120 km. Kemudian di baris kedua apa yang diketahui soalnya nak? Iya, kecepatan. Kecepatan V, velocity ya, 60 km per jam. Oke. Yang ditanya soal, yang kemudian berangkatnya jam 7 pagi ya. Kemudian tanya soal yang A, dulu kita kerjakan. Waktu tempuh siapa nak? T ya, si time. Oke. Langsung kita masukkan rumus T sama dengan S per V. S-nya berapa tadi? 120 km, V-nya 60 km per jam. Ingat untuk soal ini, lihat dulu satuannya sudah sama atau belum ya. Kalau udah sama, boleh kita masukkan ke rumus, tapi kalau belum sama, kita samakan dulu rumusnya, baru kita samakan dulu satuannya, baru kita masukkan ke rumus ya. Kebetulan di sini sudah sama ya, satuannya sama-sama kilometer, dan ini yang ditanya ke jam, sama-sama jam sudah ya. Oke, langsung kita bagikan biasa. S-nya 120, V-nya 60. 120 bagi 60 berapa nak? Iya, 2 jam ya kita dapat ya. Oke, berarti lama perjalanannya adalah 2 jam. Kemudian pertanyaan yang B, pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Ingat, kan tadi perjalanannya 2 jam. Dia berangkat jam 7. Iya, lama perjalanannya 2 jam. Berarti berangkat ditambah lama perjalanan. 7 ditambah 2. Jadi jam berapa tibanya nak? Iya, jam 9 tibanya. Oke, gampang sekali ya nak ya. Oke, sekarang kita masuk contoh berikutnya. Ibu ambil dari contoh soal ini, yaitu yang soal nomor 1. Seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Oke, dari sini kita cari yang diketahui dulu dari per baris ya. Oke, di sini jarak berarti siapa sih? S ya. S-nya berapa? 9 km. Terus di sini ada waktu T, T-nya 1 jam. Di baris kedua dibilangnya lagi S-nya lagi. Nah, berarti di sini sudah berbeda ya dengan yang contoh sebelumnya ya. Berarti di sini membicarakan tentang apa? Perbandingan. Iya, bukan lagi masuk ke rumus T sama dengan S per V ya. Oke. Berarti di sini perbandingan. Oke, kemudian yang kedua dan tanyanya adalah siapa? Iya, yang waktu yang kedua. Kemudian jarak yang kedua juga sudah diketahui ya, 27 km. Oke, kita masih pakai rumusnya tapi dalam bentuk perbandingan jadinya ini anak ya. Oke, dari sini S1-nya kita dapatkan adalah 9 km dari baris pertama soal. Kemudian T1-nya 1 jam, kemudian S2-nya 27 km. Iya, yang ditanyanya adalah T2-nya ya. Oke, langsung kita masukkan ke rumus tadi. V sama dengan S per T. Iya, ini untuk rumus yang sebelumnya ya, rumus di materi 2 minggu lalu ya. V sama dengan S per T. Oke. Langsung kita buat, karena kita mau membandingkan, berarti kita membandingkan antara kecepatan 1 dengan kecepatan 2 ya. Berarti V1 sama dengan V2. Langsung kita ubah, V-nya rumusnya apa? S1 per T1 sama dengan S2 per T2. S1 berapa? 9 km per T1 1 jam sama dengan S2-nya berapa? 27 km. T2-nya itu yang ditanya soal. Oke. Dari sini langsung kita buat kali silang ya. Tapi di sini sebelum kali silang, lihat ada yang bisa dicretkan atau enggak? Ada yang bisa dimatikan atau belum? Ada ya. 9 dengan 27 sama-sama bisa dibagi 9. 9 dengan 27. 9 bagi 9 1. 27 bagi 9 3. Oke, ada lagi yang bisa kita coret? Tidak ada ya nak ya. Langsung kita kalikan silang dari sini ya. 1 kali T2 tetap T2 sama dengan 1 jam dikali 3 jam. Oke, ada lagi yang dicoret satu lagi nak, satuannya. Kilometer dengan kilometer, habis ya. Oke,
maka T2 sama dengan 3 jam. Oke, dapat gampang sekali ya anakku ya. Oke, sekarang soal nomor 2, kita baca soalnya. Jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Oke, dari sini kita cari yang diketahui per baris-baris ya nak. Baris pertama jarak. Berarti jaraknya apa? Iya sih, S. S-nya 4 km. Kemudian di baris kedua apa yang diketahui? V, kecepatannya ya. V-nya 250 meter per menit. Yang ditanya soal apa nak? Iya, T-nya waktunya ya, tapi satuannya apa? Menit. Oke, ingat selalu ibu bilang kalau mau mengerjakan soal ini lihat dulu satuannya apakah sudah sama atau belum. Kebetulan di sini tidak sama ya nak satuannya. Di sini yang baris pertama kilometer, baris kedua meter. Kalau waktunya sama-sama menit sama ya. Berarti harus kita ubah dulu kilometernya dengan meternya. Siapa yang kita ubah? Si kilometer ya nak ya. Oke. Langsung kita ubah seperti ini. S-nya tadi 4 km, kita ubah ke meter, berarti turun 3 tangga. Turun 3 tangga berarti tambahkan nolnya 3 atau kalikan 1000 ya. Cara cepatnya tambah 3 nol di belakang. Jadi hasilnya 4 kali 1000, 4000 meter. V-nya 250 meter per menit tadi ya. Kemudian ditanya T-nya, masukkan langsung ke rumus ya. T sama dengan S per V. Iya, T-nya 4000 meter per 250 meter per menit. Ada yang bisa dicoret? Iya, ada yang bisa dicoret ya. 400 bagi 250 berapa? Iya, 16. Meter dengan meter habis ya. Berarti satuannya tinggal siapa sih? Menit. T-nya berarti 16 menit. Oke. Ini untuk soal yang kalau misalnya berbeda satuannya ya nak. Untuk yang di atas tadi soalnya kalau membandingkan antara kecepatan 1 dengan kecepatan 2. Kalau yang ketiga ini soalnya untuk di sini sudah berbeda satuan, kemudian ditanya soalnya kapan tibanya. Iya, lebih rumit lagi dari yang sebelumnya ya. Oke, soalnya ibu ambil dari soal nomor 7. Benny naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Iya, berarti ini apa nak? V-nya 200 meter per menit. Jarak rumah Benny dari sekolah 4 km. Apa ini? Iya, ini S ya, S-nya 4 km. Benny berangkat dari rumah pada pukul 6.15. Pukul berapa Benny sampai di sekolah? Ya. Oke, berarti ditanyanya T, tapi T-nya T tiba ya. Yang diketahuinya T berangkat ya nak ya. Oke, sekarang kita masukkan ke diketahui, ditanya dan jawabnya. Ya, diketahuinya V-nya 200 meter per menit. Ingat, kebetulan dalam soal ini berbeda satuannya ya. Yang ini meter, yang satunya lagi kilometer. Maka kita samakan dulu satuannya ya. Dari kilometer kita ubah ke meter. Yang waktunya juga kita ubah nantinya ya nak ya. Ini kan dari menit, kita ubahkan ke jam. Oke, nantinya kita ubah ke jam ya. Oke, sekarang kita cari dulu. Dari sini kan dari S-nya dari 4 km kita kalikan 1000 ya nak ya untuk ubah ke meter. Karena turun 3 tangga ya. 4 kali 1000, 4000 meter. Berangkat pukul 6.15. Oke, langsung kita masukkan rumus T sama dengan S per V. Berapa S-nya tadi nak? Iya, 4000 dibagi 200 meter per menit. Iya, langsung kita coretkan ya, bisa ya. 400 dengan 200 bisa ya nak, sama-sama dibagi 200. 400 bagi 200 berapa nak? Iya, 2. 200 bagi 200 1. Meter dengan meter bisa kita coret, habis. Tinggal sisa siapa? Iya, 2 dengan 0 kita pasangkan jadi 20. 20 satuannya yang tersisa apa? Iya, menit. Jadi waktunya adalah 20 menit. Ini waktu untuk perjalanannya ya. Berarti waktu perjalanannya 20 menit. Dia berangkat jam 6.15. Tibanya jam berapa nak? Iya, kita tambahkan berangkat ditambah waktu perjalanan. Oke, waktu tiba sama dengan waktu berangkat tambah lama perjalanan.
Waktu berangkatnya 6.15 tambah 20 menit. Ingat, kalau penjumlahan waktu seperti ini nggak boleh asal tambah-tambah biasa ya nak. Jam kita tambahkan dengan jam, menit kita tambahkan dengan menit. 15 menit tambah 20 menit berapa nak? 15 tambah 20 35. Kemudian jamnya di sini 6 tambah nggak ada di sini jamnya, jadi 6.35. Iya, berarti waktu tibanya adalah pukul 6.35. Oke, gampang sekali ya nak ya. Oke, nantinya ibu buat PR tentang jenis soal yang ini yang ibu berikan. Anak-anak ibu untuk bisa mengerjakannya, coba ikuti seperti yang ibu ajarkan ya. Oke, tetap semangat belajar, salam sehat.